Oke, sekarang kita mau mulai. Tapi Kak Lydia mau semuanya siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Kak Lydia juga mau ambil. Oh, Otniel sudah ambil Alkitabnya. Kak Mega, Kak Brian. Siapa lagi yang mau ambil Alkitabnya dulu? Kak Lydia juga udah bawa Alkitabnya, Kak Lydia. Revin sudah, Siena sudah, Kak Vivin sudah. Oh, Valerio juga sudah. Feren. Siapa lagi ya? Saya lagi ngambil kitabnya. Sebelum meetingnya start, karena di bawah. Eleora juga, Sender juga sudah ambil Alkitabnya. Kecap teman-teman. Nah, sekarang siapa yang sudah makan? Saya. Sudah makan. Oke, sudah minum susu? Yang belum makan mungkin udah minum susu? Belum minum susu juga. Aku kan lagi sakit perut, gak bisa minum. Oh iya, Valerio lagi sakit perut ya. Tapi Valerio kuat banget ya. Sekarang sama-sama kita sekolah minggu. Hebat Valerio. Nah, teman-teman, karena sudah ada yang makan, sudah ada yang minum susu, berarti kita semangat untuk memuji Tuhan. Aku belum makan. Terus kalau yang belum makan gimana? Semangat nggak tetepan yang belum makan? Siapa yang belum makan tadi? Meli ngantuk. Emang tidur jam berapa? Kak Brian juga Jam belum 11. makan, tapi tetap Jam semangat 11. kok. Oh, Kak Brian belum makan loh, tapi tetap semangat loh. Hebat Kak Brian. Loh, yang lain juga ikut semangat. Iya, Eleora ya. juga tuh Kak. Eleora angkat tangan. Eleora belum yang makan sudah tapi makan, semangat. tambah semangat berarti. Iya, Wih, tambah semangat. pinter. Nah, untuk minggu depan, Feli, mungkin tidurnya bisa bukan lebih pagi ya. Mungkin jam 10, jam 9 supaya nggak ngantuk, supaya kita ibadahnya tambah semangat, ya. Oke, supaya kita mempersiapkan diri. Kita mau, suaranya keras sekali, kita mau memuji Tuhan sama-sama, mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama, mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Nah, kok Adi, kok ada tangan doang kok? Sudah siap, Adi? Sudah siap, Kak. Kita sapa adik-adik ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat anak-anak. pagi. Semangat semua ya. Iya, semua suaranya kenceng banget. Selamat pagi. Selamat pagi. Adi, jangan lupa. Oke, mulai awal ya, Kak ya. Nggak usah, lanjut aja, nggak apa-apa. Merekamnya mulai awal, Kak. Oke, dah direkam. Oke, Kak Lydia. Ini kalau Kak Lydia lihat-lihat, semuanya pada sukacita nih Kak, senyumnya lebar-lebar tadi. Kak Lydia lihat Eleora, Shena, Bernard, Anne, Valerio meskipun sakit senyumnya tuh merekah semua. Semuanya lagi sukacita hatinya. Nah sama kayak kita sekarang ya Kak Adi ya. Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Karena kita semua hari ini bersukacita. Oh, mari kita nyanyi. Jadi kelihatan nggak siapa kakak siapa ya tadi? Kak Hatman. Kak Hatman, Kak Maya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita. Kita
diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku suka lagunya. Nah, oke, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Kali dia mau lihat semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh bangun pagi ini dan bersama-sama bersuka cita, bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Kau boleh memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama ini, apa yang kami dengar melalui firman-Mu, boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kak Lydia, Amin. Ya Kak. kita semua anak-anak, apakah hari ini senang dan bersuka cita? Iya dong Kak, tadi semua pada senyumnya lebar. Oh ada yang kasih jempol, Caroline katanya, iya senang dan bersuka cita hari ini. Kak Adi tambah senang karena hari ini karena kita semua anak-anak Tuhan. Selain anaknya mama papa di rumah, kita juga jadi anaknya Tuhan Yesus. Jadi kita patut bersuka cita, senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan harus jujur. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Kenapa? Marah-marah itu dosa. Marah-marah itu dosa. Marah-marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Anak Tuhan harus sabar. Oke, itu lagunya. Itu ya Kak ya, anak Tuhan nggak boleh marah, harus Nggak sabar, boleh marah, harus sabar. harus jujur.
Jujur. Siapa di sini suka marah, anak-anak? Aku udah mulai koreksi gara-gara. Aku suka marah. Iya, mulai saat ini kita harus belajar sabar ya. Karena ciri-ciri anak Tuhan itu sabar. Harus sabar, harus jujur, harus sukacita terus juga. Nah, sekarang Betul. Kak, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kak Lydia aja adik-adik untuk memberikan persembahan. Bisa minta tolong mama papanya untuk scan QR yang ada di layar. Dan kita memujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Sekarang kita mau doa untuk membawa persembahan ini ya anak-anak kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada Mama Papa, kepada keluarga kami. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh buka hati, buka telinga kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaikan. Nah, Kak Adi, selain anak Tuhan itu harus jujur, terus sabar, ada satu lagi, Kak, yang penting juga. Apa Harus. itu, Kak Lydia? Yang harus ini, Kak. Ayo, siapa yang bisa tebak? Apa itu anak-anak yang Taat. Iya, aku pintar Pintar. semua loh, langsung tahu. Anak Tuhan juga harus taat. Kak Adi punya lagunya enggak, Kak? ada, Yang Kak ada Lydia? Yuk TAAT-nya. kita nyanyi TAAT. Pakai gerakan ya anak-anak. Yo. Oke, Kak Adi. Berdiri semua anak-anak. Kak Adi juga mau berdiri nih. Adik, kita juga doa sama papa dan mama. Adik-adik nanti saksinya cucu papa dan mamanya ya. Anak sekolah minggu harus selalu taat kepada Kamu di situ. Di situ nanti kelihatan.
Nah, taat. Kita harus taat semua kepada perintah Tuhan. Iya, Kak Adi. Kepada Tuhan, kepada Papa, kepada Mama, terus kepada guru juga, dan orang-orang dewasa yang lainnya. Nah, sekarang Kak Adi, kita waktunya untuk bagi kelas. Kita mau pisah kelas kecil dan kelas besar. Saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang Batita sampai ke kelas 2 SD, kita masuk kelas kecil ya. Tadi masuk kelas yang besar. Nih, sudah muncul belum ya? Aku mau join dulu. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini sudah banyak adik-adik yang join. Udah siap ya pokoknya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Oke, siap ya. Dari tadi. Nah, sebelum kita... Wih, iya. Rajin, Ocha. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada hari ini, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga berikanlah malaikat penuntun agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, cerita hari ini itu judulnya adalah orang benar dan orang fasik. Nah, udah kelihatan nggak tulisannya yang ada di layar kalian? Udah kelihatan ya? Sip ya. Oke. Nah, cerita orang benar dan orang fasik ini, Kak Brian sebelum mulai akan tanya dulu nih sama adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak nyiram tanaman? Ayo. Wih, Caroline pernah. Oh, Ellen pernah. Ocha pernah. Iya, pinter. Bantuin nanam tanamannya juga nggak? Berkebun. Bantuin nggak? Aku tadi itu nomornya Mazmur berapa? Oh, oke. Nah, hari ini ceritanya Kak Brian akan berhubungan sama tanaman. Nah, tanaman apa ya kira-kira? Nah, nanti kita lihat dulu deh apa yang ada di layar kalian gitu. Tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab dulu. Ayo, mungkin adik-adik bisa langsung buka Alkitabnya. Nih Kak Brian udah buka nih. Nah, bukanya itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Ayo, mungkin ada yang sudah nemu. Gampang. Mazmur itu agak di tengah, paling atas itu ada MZM. Nah, itu bisa kalian buka langsung di halaman pertamanya Mazmur. Nah, ayat 1. Yes. Pinter, Valerio. Betul. Apa judulnya? Setelah kata Mazmur, itu ada jalan. Jalan apa? Yang di atas judulnya. Yang kedua. Ya, apa? Jalan orang benar, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oke, pintar. Thank you, Caroline. Ya, jadi judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Nah, kalau adik-adik sudah nemu, sip, pintar. Tapi kalau belum nemu dan susah nemuinnya, mungkin bisa minta bantu Papa Mama atau dengerin Kak Brian aja. Nggak apa-apa. Kak Brian tetap akan bacain buat adik-adik yang sudah buka. Kita baca bareng-bareng ya. Disimak. Nah, Kak Brian akan bacain dulu yang ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayo, ada yang tahu nggak orang fasik itu apa maksudnya?
Orang fasik itu artinya orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat, yang tidak baik. Nah, itu namanya orang fasik. Sedangkan orang benar adalah orang yang nurut sama kata Tuhan Yesus, nurut sama kata Papa Mama. Nah, jadi kita itu akan berbahagia kalau kita ayat jadi berapa? orang yang... Kenapa, Ellen? Mazmur ayat berapa? Ellen nggak tahu. Mazmur 1 ayat 1, Ellen. Yang pertama. Yang paling pertama, Ellen. Kak Brian lanjut lagi ya. Nah, ini mungkin adik-adik bisa dengerin Kak Brian aja. Nggak apa-apa kalau belum nemu. Oke, nah yang selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, jadi kita menjadi orang yang baik, nurut sama papa mama. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh, bacanya Valerio. Nah, pencemooh itu orang yang suka mengejek orang lain. Itu tidak baik ya. Nih, Alkitab yang bilang loh, nggak baik. Mengolok-olok atau mengejek orang lain. Nah, tapi yang Tuhan mau itu yang mana? Kita baca ayat yang kedua ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, berarti kita mau bahas apa tanamannya? Tanaman. Kita mau bahas pohon. Oke, sekarang Alkitabnya jangan ditutup dulu, ditaruh aja. Sekarang perhatikan layar kalian ya. Oke, kita mau menanam tanaman, kita gali dulu nih. Oke. Nah, nih Kak Brian akan nanam tanaman. Habis ini tanamannya tumbuh. 1, 2, 3. Nah, tanamannya tumbuh, adik-adik. Ayo, kira-kira itu tanaman apa? Ayo, yang di sebelah kiri. Tanaman apel. Ayo, di sini adik-adik ada yang suka makan buah nggak? Aku suka, tapi sekarang enggak. Aku suka buah naga. Wih, suka buah naga ya. Buah itu sehat loh, adik-adik. Nah. Aku suka pisang. Oh, sip. Boleh, pisang juga bagus. Nah, ini. Sekarang kita lihat perbandingannya pohon yang ada di sebelah kiri dan pohon yang ada di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu seger, warnanya hijau. Terus yang di sebelah kanan itu kering, daunnya cuma sedikit. Nah, kenapa ya kira-kira? Ayo, tadi Kak Brian sudah sempat baca ayat yang ketiga. Sekarang, kan tadi kan belum ditutup ya Alkitabnya. Kita baca lagi. Kak Brian bacain. Nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu ada kata-katanya di ayat ketiga. Ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau kalian lihat pohon apel ya yang di sebelah kiri, dia ditanamnya dekat sama sungai. Dekat sama sumber kehidupan. Air itu dipakai untuk minumnya tanaman supaya tanamannya bisa tumbuh subur, akarnya banyak banget. Terus ada buahnya, daunnya juga lebat gitu ya. Nah, jadi Tuhan ini bilang bahwa orang yang baik itu seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, di tepi aliran air. Nah, sekarang Kak Brian mau aktivitas dulu. Jadi aktivitasnya kita ada di tengah-tengahnya cerita. Nah, ayo. Bisa nggak adik-adik
menyebutkan perbedaan-perbedaan pohon yang di sebelah kiri dan pohon yang di sebelah kanan. Ayo, Yang ayo. di sebelah Kanan. kanan itu nggak ada. Shena. Nggak ada daun. Ya, Shena, apa bedanya? Kalau yang di sebelah kiri pohonnya segar, kalau yang di sebelah kanan kering. Oke, pintar. Sip. Itu yang pertama. Oke, Ellen, apa perbedaannya? Yang satu pohonnya segar, yang satu kering. Betul. Satunya seger, satunya kering. Nah, ada lagi yang mau menyebutkan perbedaannya apa? Yo, yang Caroline, lain. Kak. Angkat tangan, Kak. Oh, ya, Caroline. Ayo, Caroline, apa perbedaannya? Yang kiri ada daunnya, yang kanan nggak ada daunnya. Oke, boleh. Valerio. Yang di kiri itu segar, ada buahnya, banyak daunnya. Yang di kiri itu nggak ada buahnya, nggak segar, udah kering, nggak ada daun. Betul. Oke. Ocha, apa perbedaannya? Yang kiri segar karena ada buahnya juga nggak ada daunnya. Yang sebelah kanan itu kering daunnya. Daunnya kering. Bentar. Oke, ada lagi nggak? Nih, Kak Brian kasih bocoran. Ada di akarnya. Yo, akarnya kenapa? Bedanya apa akarnya? Ayo. Akarnya yang di kiri itu warnanya bagus, tapi yang di kanan itu enggak terlalu, udah kering. Betul. Sip. Terus apa lagi? Akarnya lebih panjang yang kiri. Oh iya, pinter. Pohon yang di sebelah kiri, pohon apelnya itu lebih panjang akarnya. Dia tumbuhnya apa berarti? Kalau akarnya panjang, dia tumbuhnya subur, sehat. Nah, itu. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang kering itu tidak sehat karena akarnya pendek, nggak panjang. Nah, itu. Batangnya juga nih ya. Kalau dilihat benar tadi katanya Valerio, satunya kelihatannya warnanya bagus, satunya kering, kropos gitu ya. Terlihat rapuh. Nah, dan yang terakhir perbedaannya kalau dari gambar yang ini, nah dia itu berada di dekatnya air. Yang di kiri itu deket banget dengan yang sedangkan yang di kanan itu gak deket, malah jauh. Jauh dari air. Nah, semakin jauh dari air artinya bahwa dia nggak jadi sehat karena tidak mendapatkan minum, tidak dapat airnya. Sedangkan buah yang di sebelah kiri itu dapat air. Nah, sekarang Kak Brian mau lanjut lagi ceritanya. Nah, jadi air sungai itu diibaratkan sebagai firman Tuhan. Nah, yang bertumbuh untuk kita semua. Jadi, seperti pohon membutuhkan air, kita membutuhkan firman Tuhan untuk terus bertumbuh dan hidup menghasilkan buah. Maksudnya menghasilkan buah itu apa, Kak Brian? Oh, menghasilkan buah itu maksudnya kita menjadi berkat untuk orang-orang lain. Nah, dan kita juga mau jadi orang yang baik. Tidak mau jadi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Ayo, adik-adik mau jadi pohon yang mana? Ayo. Mau pohon yang sebelah kiri apa pohon yang kanan? Pohon yang banyak buahnya atau yang enggak? Aku mau yang kiri. Sangat aku suka. Kiri. Betul. Nah, kalau adik-adik mau jadi pohon yang di sebelah kiri, adik-adik harus dekat dengan firman Tuhan. Nah, dekat dengan firman Tuhan tuh gimana sih, Kak? Oh,
ke sekolah minggu, Dan mendengarkan juga firman mendengarkan Tuhan. firman Tuhan, baca Alkitab terus, berdoa. Oh, Valerio, mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan itu sama seperti air, supaya kita bisa bertumbuh. Nah, sekarang nih, kalau jadi orang yang baik, jadi pohon yang baik, itu ciri-cirinya gimana sih? Pohon yang baik itu? Nah, pohon yang baik itu, misal nih, kalian disuruh istirahat sama papa mama biar enggak capek, gitu, biar seger. Jadi, ya diturutin papa mama istirahat. Terus, jangan malah enggak mau istirahat, lari sana, lari sini, nanti capek sendiri. Gitu. Atau kalau disuruh belajar sama papa mama, biar makin pinter. Nah, jangan malah main-main, nanti jadi pohon yang jelek. Gitu. Kalau ada keluarga atau saudara datang, lagi bertamu ke rumah, harusnya gimana? Harusnya ditemui. Kita harus baik sama itunya, harus tenang, nggak boleh marah-marah. Betul, nggak boleh marah-marah. Harus bisa menjadi pohon yang di sebelah kiri. Nah, ini Kak Brian sekarang mau bacain ayat yang ketiga dan keempat, ya. Nah, tadi kan Kak Brian sudah baca ayat yang ketiga, tak bacain lagi supaya lebih jelas. Nah, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik atau orang yang berdosa. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, nggak kuat. Jadi ditiup angin itu goyang-goyang, nggak kokoh, akhirnya nanti bisa roboh ya. Nah, kalau nggak kuat itu karena dia jauh dari air. Nah, kalau adik-adik berarti jauh dari firman Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Nah, nih sekarang Kak Brian mau nunjukin nih. Ayo, siapa yang tahu emoticon? Ayo nih dilihat. Orang yang benar itu murah senyum, suka tersenyum, ramah sama orang lain. Nah, berbahagia, nurut, mencintai papa mama, mencintai Tuhan, mencintai sesama. Sedangkan orang fasik itu atau orang yang berdosa itu gimana sih? Suka nangisan, suka marah-marah, suka teriak-teriak, nggak mau nurut sama papa mama. Ayo adik-adik di sini yang mana? Ayo, kayaknya adik-adik di sini orang baik semua ya. Kak Brian yakin dan ya adik-adik di sini baik-baik semua, nurut sama papa mama semuanya. Nah, kayak gitu. Nah, ini. Jadi, untuk orang yang benar, orang yang mau hidup dekat dengan firman Tuhan, atau dekat, kalau pohon dekat dengan air, itu apa sih tips-tipsnya? Nah, itu menyediakan waktu untuk berdoa. Nah, lalu menyediakan waktu untuk baca Alkitab. Kalau misalnya belum bisa lancar baca, mungkin bisa minta bantuan papa mamanya untuk bacain firman Tuhan. Ya, terus ke sekolah minggu yang rajin, taat firman Tuhan, mendengarkan ceritanya Kak Brian juga ya hari ini. Dan nggak cuma hari ini, tapi seterusnya mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terutama adalah menuruti perintah Tuhan. Oke, sip ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Brian mau nunjukin ayat hafalan. Oke, nah ayat hafalannya kebetulan ada di Alkitab yang sudah kalian buka. Di ayat yang ke-6. Ayo, kita lihat ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal Bernard. orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, nah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
binasa itu jelek. Nah, itu ya adik-adik. Jadi sekarang Kak Brian nanya lagi, mau jadi pohon yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Aku kiri. Kita mau kiri. Gimana? Nah, pohon yang di sebelah kiri itu daunnya lebih banyak, daunnya warnanya hijau, nggak kuning, nggak coklat. Ada buahnya merah seger. Nah, tinggal dimakan enak. Kebinasaan apa? Nah, kalau pohonnya itu rindang, daunnya banyak, itu hewan-hewan bisa tidur di bawah pohon. Nah, berarti pohonnya menjadi berkat buat hewan-hewan di sekitar. Nah, kalau adik-adik juga menjadi berkat buat orang lain, berarti kan adik-adik orang yang benar, menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya, mau bantu papa mama, jadi papa mama bisa terbantu. Apa artinya kebinasaan? Kebinasaan itu kematian nantinya. Yo, jadi kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus nanti bisa mati. Nah, makanya kita harus hidup di dalam firman Tuhan, ya, adik-adik. Oke. Ya, sekarang kita berdoa dulu ya, adik-adik. Kita tutup firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau telah mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi pohon yang baik. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang artinya kami ingin selalu mendengarkan firman-Mu, selalu dekat sama Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan kebaktian sekolah minggu ini. Semoga kami bisa menerima firman ini dan menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Gimana Terima Kak kasih, Lydia? Kak Sekarang kita mau ngapain, Kak? Brian, sorry. Kita mau tanya dulu sama teman-teman siapa yang ulang tahun di minggu ini atau minggu kemarin. Ya, Alkitabnya Ellen diambil. Kitabnya Ellen. Kitabnya Ellen diambil ya. Nggak apa-apa, kita udah selesai kok baca Alkitabnya. Besok kita baca lagi ya, hari Senin kita baca lagi ayat hafalannya. Oh, Kak Lydia ingat siapa yang kemarin, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Lupa? Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ada yang ingat? Ada ya. Oke, Kak Lydia bacain ya. Ayat hafalan minggu lalu itu di Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, itu ayat hafalan minggu lalu. Lalu mulai dari oh ya, salah ya Kak Lydia. Oh, bukan Kak Brian. Bukan Kak, minggu lalu. Ya, minggu lalu itu di Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, itu ayat hafalan minggu lalu. Mulai dari minggu ini, untuk semuanya, setiap hari harus baca ayat hafalannya ya, yang dari Kak Brian tadi. Mazmur 1 ayat 6. Oke, Mazmur pasal 1 ayat 6. Setiap hari diulang-ulang. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah ini Mazmur 1 ayat 6.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diulang-ulang ya, sampai hari Minggu lagi nanti Kak Lydia atau Kak Brian akan tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalannya. Oke? Oke? Setuju semua? Oke, Bernard? Ketemu Bapak itu. Bapak dalam surga. Oke, sekarang Kak Lydia mau tanya, siapa yang minggu ini atau minggu kemarin ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Harusnya ada Faye, tapi Faye nggak masuk sepertinya. Belum ada yang ulang tahun ya? Iya. Iya, Ocha belum ya? Belum. Oke, kalau belum ada yang ulang tahun, kita mau nyanyi. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Sama kayak lagunya, teman-teman semua harus cerita tentang firman Tuhan yang sudah Kak Brian cerita tadi, tentang pohon yang subur, orang-orang yang benar, dan pohon yang tidak subur, orang-orang yang fasik, ke teman-temannya, ke temannya Shena, ke temannya Ocha, ke temannya Ivana, atau ke mama, atau ke papa, atau ke kakak. Pokoknya harus cerita ke semua orang, oke? Itu namanya bersaksi, kasih tahu tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan ke orang-orang lain. Oke, sekarang dia mau ini ya, pulih dulu lagunya, kita mau pujikan Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Siapa ulang tahun sini? Ada yang ulang tahun? Ulang tahun. Iya, nggak ada ulang tahun. Terus kenapa diputer? Yang ini nih. Emang kenapa? Ada suaranya ya teman-teman? Ada bisa bantuin Kak Lydia? Sinyal kakak. Sampai lagi ya, sampai menangis itu berdosa. Berdoa, bersaksi sampai Tuhan datang. Jadi jangan lupa untuk sampaikan firman yang Kak Brian ceritakan tadi ke semua orang. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah hari ini.
Nah, mau tutup kan? Kita mau berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa. Banyak mau tanya. Tante Silvani untuk boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Tuhan berikan untuk kami anak-anak di pagi hari ini. Biarlah kami mau menjadi contoh yang baik seperti yang firman yang telah disampaikan oleh Kak Brian. Terima kasih juga untuk sekolah minggu hari ini, dan sekarang kami akan bergabung lagi bersama. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tante Silvani.